pagi teman-teman dan seluruh penonton yang menyaksikan. Di sini kelompok kami akan membuat video observasi mata kuliah manajemen pendidikan dengan pengampu dosen Dr. Denny Setiawan Wahyoi SEMPDS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bang Dita Arjun Normansyah, NIM 042. Saya Alivia Jendrowansyah dengan NIM belakang 060. Saya Banjaran Setiawan Nabil dengan NIM belakang 072. Selamat menyaksikan Observasi kami. Let's go. Jadi kita sekarang ada di perempatan Gramedia, mau observasi dan sampai dulu kita kayak Baik teman-teman, sekarang kita akan bertanya tentang manajemen fasilitas pendidikan di SMA Negeri 7 Yogyakarta bersama dengan Bapak Andi. Ada 3 pertanyaan yang akan kita tanyakan. Yang pertama, apa tugas Bapak Andi dan tanggung jawab utama Anda sehari-hari terkait pengelolaan fisik fasilitas sekolah? Kalau saya di sini seperti biasa, cuman sebagai seorang guru itu semua waktu punya tanggung jawab, ya, menjaga, merawat, dan menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah ini.
selalu semuanya bertanggung jawab ya. Semuanya bertanggung jawab. Misalkan kita meminjam bisa semuanya, boleh siswa, guru, karyawan, tapi nanti kalau ada kerusakan kita harus ganti. Oh gitu. Jadi nggak ada kayak tanggung jawab utama, karena di sini Pak Andi sebagai guru biasa Iya. ya, jadi bukan kayak guru yang guru musik atau guru gini. Kalau yang tanggung jawab masalah fasilitas itu Bakas Sarpra. Ya. Yang kedua, bagaimana proses pengajuan kebutuhan fasilitas dari berbagai pihak, guru, siswa, dan lain-lain sampai menjadi daftar prioritas. Ya. Jadi harus pakai surat izin. Surat izin itu mengetahui pembinanya dulu. Dan kalau siswa misalkan dari ekstra atau OSIS atau PMR mengajukan surat mengetahui untuk pembinanya dulu atau habis itu baru ke Bakas Sarpra. Dari Bakas Sarpra langsung diberikan ACC. Kalau misalkan barangnya tersedia bisa dipinjam, tapi kalau enggak nanti waiting list, mau ngantri atau enggak diberikan sama sekali. Langsung ke pertanyaan terakhir aja ya. Siapa saja yang terlibat dalam rapat atau proses penetapan skala prioritas pengadaan fasilitas? Itu manajemen sekolah. Ya. Jadi di situ ada Bakas Sarpra, Bakas Kurikulum, Kesiswaan, Humas. Oh, Jadi dari berempat bakal itu menentukan skala prioritas mana yang harus dipinjam, dan itu tentunya istilahnya yang paling urgent, yang diutamakan yang paling urgent, yang kepentingannya itu paling banyak itu, dan yang jelas itu yang untuk kepentingan sekolah. Jadi kalau untuk kepentingan pribadi ataupun ekskul, nah itu ketika ada kepentingan sekolah yang lebih umum, diutamakan kepentingan sekolah yang lebih umum. Misalkan penggunaan bangsal, gor, misalkan sekolah salah umum mau pakai, pada di situ tadi sudah dipakai untuk event OSIS, yang kalah OSISnya. Nah itu baru nanti ketika sudah ada skala prioritas, nanti baru naik ke kepala sekolah yang menentukan. Tapi untuk menentukan dari empat lokal itu kan nanti mereka masing-masing punya apa istilahnya itu kegiatan, masing-masing punya kegiatan. Nah kegiatan mana yang mau didahulukan? Baiklah. Teman-teman, ini kita sudah bersama Pak Andi bertanya-tanya tentang manajemen fasilitas pendidikan dan juga soal tadi. Terima kasih Bapak Andi dan Sama-sama. sudah menyisikan waktunya untuk kita tanya-tanyakan. Lanjut saja ke observasi berikutnya ada teman-teman. Terima kasih. Halo Kak, ini aku mau ngasih pertanyaan nih ke kakak sebelumnya. Perkenalan dulu nih, nama kakak siapa? Halo, aku Grafi dari kelas 12. Aku mau ngasih 3 pertanyaan boleh nggak? Pertanyaan yang pertama, yang mana rasa fasilitas yang ada saat ini mendukung proses belajar mengajar dan kegiatan non-akademik apa? Jadi di fasilitas SMA Negeri 7 ini menurut saya udah cukup lumayan baik untuk digunakan untuk pelajaran maupun non akademik. Tapi di luar untuk pembelajaran biasanya menggunakan surat itu, jadi tergantung atasan untuk di ACC apa enggak. Pertanyaan kedua nih, fasilitas apa yang paling kamu rasakan atau kurang atau memerlukan perbaikan yang mendesak untuk menunjang mata pelajaran yang kamu ambil, kayak untuk guru atau pelajaran kamu gitu untuk siswa? Yang perlu diperbaiki mungkin dari kelas 10 sama kelas 11 banyak yang mengeluh kalau kelas tuh kok nggak ada AC, tapi kelas 12 nggak ada, kelas 12 ada AC. Untuk yang lainnya mungkin nggak ada yang perlu diperbaiki lagi sih.
pertanyaan terakhir ya. Menurut kamu, apakah kamu tuh pernah terlibat dalam proses usulan atau perencanaan pengadaan fasilitas? Kalau misalnya, gimana ya? Pernah bulan apa ya, beberapa bulan yang lalu kan ada satu gedung yang biasanya itu digunakan untuk rapat organisasi atau rapat dari luar. Itu namanya ruang pertemuan atas, letaknya di sana di atas tersebut. Dan itu sekarang kan lagi direnovasi gitu. Jadi kadang kalau organisasi mau rapat yang cukup banyak orangnya itu kita jadi bingung mau rapat di mana. Karena kita butuhnya ruang tertutup, dan di Semaven ini kan ruang tertutupnya buat orang yang cukup banyak tuh kurang ada selain ruang itu. Di SMA Negeri 7 Yogyakarta ini terdapat beberapa fasilitas, diantaranya yaitu masjid, UKS, perpustakaan, kantor, ruang musik, dan bangsal atau selaksa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa kelompok? Dari kelompok 5. Kelompok 5. Dari kelompok 5 akan menjelaskan presentasi yang telah kami buat bareng-bareng tentang observasi yang kita lakukan di SMA Negeri 7 Yogyakarta Dengan tema Manajemen Fasilitas Pendidikan. Oke, Baik, langsung di saja. sini kami perkenalan dulu. Saya Banjaran State Nabil dengan NIM belakang 072. Saya Olivia Jian Rolanza dengan NIM belakang 060. Saya Bangkit Arjun Normansyah dengan NIM akhir 042. Baiklah. Langsung saja Mas Bangkit. Yang pertama, pengertian fasilitas pendidikan. Pengertiannya yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran agar berjalan dengan efektif. Fasilitas pendidikan terbagi menjadi sarana penunjang langsung seperti ruang kelas, buku, laboratorium, serta prasarana yaitu penunjang tidak langsung seperti gedung, halaman, taman, kantin, dan tempat parkir. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari observasi kami ini untuk melihat apa saja fasilitas yang ada di SMA Negeri 7 Yogyakarta dan apa kegunaan dari masing-masing fasilitas yang ada. Dalam adanya fasilitas tersebut yang bermanfaat untuk siswa-siswa di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Oke. Selanjutnya ada jenis fasilitas pendidikan. Jadi fasilitas pendidikan itu ada sarana dan prasarana di SMAN 7 Yogyakarta. Jadi sarana pendidikannya itu seperti buku, perpustakaan, laboratorium, media pembelajaran seperti itu. Kemudian prasarananya pendidikan itu ada kelas, gedung sekolah, ruang guru, toilet, UKS, lapangan, dan lain-lain. Jadi sarana pendidikan itu berfungsi langsung dalam kegiatan belajar mengajar, sedangkan prasarana pendidikan itu berfungsi untuk menunjang keberlangsungan proses pendidikan. Kemudian pemanfaatan. Manfaat dari observasi yang telah kita lakukan, kita menjadi tahu apa saja fasilitas yang ada di SMA Negeri 7 Yogyakarta ini, serta apa saja kegunaannya dan tentang bagaimana merawat fasilitas-fasilitas itu dan siapa yang mempunyai tugas untuk merawat masing-masing fasilitas yang ada di SMA Negeri 7 Yogyakarta, baik sarana maupun prasarananya. Oke, selanjutnya yaitu tentang perizinan. Untuk perizinan penggunaan alat, siswa harus membuat surat izin dengan menulis tujuan penggunaan alat dan lama penggunaan. Surat ini ditandatangani oleh yang meminjam, ketua OSIS, serta pembina OSIS. Jadi untuk setiap sekolah itu biasanya ada peraturan yang berbeda-beda ya teman-teman. Tetapi untuk di SMA Negeri 7 Yogyakarta ini harus menyertakan tanda tangan ketua OSIS serta pembina OSIS. Jadi supaya tujuan penggunaan alatnya itu jelas dan jika alat itu rusak dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu Oleh yang memakai fasilitas tersebut. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Jadi setelah kami melakukan observasi dan pengamatan manajemen fasilitas pendidikan di SMA Negeri 7 Yogyakarta, sebenarnya sudah terkelola dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari sarana seperti buku cetak, media pembelajaran, komputer tenaga pendidik, dan lain-lain, serta prasarana yang memadai, mulai dari ruang kelas yang layak, meja kursi siswa, toilet, musola, UKS, dan lain-lain. Sangat seru bukan observasi kami di SMA Negeri 7 Yogyakarta? Kami bisa mengamati secara langsung dan observasi syukur berjalan dengan sangat lancar, dan semua warga sekolah itu sangat-sangat antusias sekali dan sangat-sangat mendukung dalam kegiatan observasi kami. Sekolahnya sangat warga-warga sekolahnya tuh sangat ramah, Iya. mantap, sangat pengalaman yang Tidak terlupakan bagi kita ya. Sampai Seru sekali ya, Kak, ya? Betul. Sangat-sangat tidak terlupakan. Ya, Baik, terima kasih SMA Negeri terima 7 kasih. Yogyakarta. Terima kasih.
Terima kasih. Sekian dari kelompok 5 apabila ada teman-teman yang ingin bertanya bisa komen di bawah atau tunjukkan. cantumkan nomor Ini nomornya Mas nomor Mas Bangkit di sini. Enggak. Langsung aja tanya ke nomor WA di sini. Ya itu saja dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.